Halo teman-teman, ini sekarang saya lagi di gunung ya, di gunung menikmati suasana di sore hari. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, ketepatan di tempat saya itu tidak ada jaringan, itu ya, macet ya, jaringan jaringan internetnya macet, sehingga kami warga di sini kan kalau misalnya mau ke internet itu ngejar gunung dulu baru dapat. Ya, artinya naik gunung, artinya kita harus di posisi yang tinggi, seperti itulah ya, baru baru dapat jaringan internet. Jadi sebenarnya kampung halaman saya ini ya luar biasa, sejuk memang, cuman berbagai kendala ya itu kita harus terima. Dan tidak hanya jaringan teman-teman, saya memang benar-benar, kampung saya ini benar-benar luar biasa lah ya. PLN tidak ada juga. Jadi di sinanya kita bantuannya lampu surya. Jadi kita ngecas HP itu melalui lampu surya, dan juga ada memang pakai genset ya, listrik di rumah. Jadi itu di rumah orang lain lagi kita cas. Kalau misalnya nggak dapat di rumah, nggak ada di rumah kita genset, ya kita ke rumah orang lain. Malamnya kita ke rumah orang lain ngecas HP. Jadi teman-teman, inilah suasana gunung ya, yang sekarang saya bawa kursi dari rumah tadi. Saya bawa kursi demi kenyamanan juga untuk internetnya ini ya. Jadi eh, mudah-mudahan ke depan ini bisa apa namanya? Ini bisa berkembang ya, dan bisa juga melewati semua proses ini ya. Jadi sedikit saya mau sharing ya dengan teman-teman semua. Sebenarnya saya ada kembali termotivasi dalam mengembangkan channel saya. Saya sudah ada channel YouTube itu mulai dari tahun sebelumnya ya, udah lama pun. Jadi sebelum itu saya ngupload video, terkadang ya saat kami ada teman-teman karaoke, saya nilai itu rame ya, saya videokan, saya unggah di YouTube. Ternyata yang ngerinya kan penontonnya itu bisa dalam 3 bulan hanya 8 kali ditonton. Dan saya rasa pun di video itu yang selama 3 bulan saya hitung, saya aja bisa 5 kali ya saya tonton. Berarti yang lain hanya 3 kali, yang lebihnya itu yang ditonton oleh orang lain. Jadi terkadang kita awal nge-YouTube ini kan karena memang tidak tahu caranya gimana, sehingga kita bisa minder ya, kita minder dan tidak ada motivasi untuk kita terus mengembangkan channel. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, sebenarnya setelah saya telusuri dan tahu juga penghasilan YouTuber ini kan lumayan luar biasa juga kalau misalnya kita konsisten dalam nge-YouTube ini sebenarnya. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, muncul ini pertanyaan mungkin, apa yang membuat Anda kembali termotivasi dengan channel YouTube? Baik teman-teman, saya jawab. Yang membuat saya awal termotivasi itu, yang pertama, saya tonton berbagai macam channel ya,
Dan di sini dan di situ eh, ada yang di videonya menjelaskan awalnya dia nge-YouTube, penghasilannya awal dia monetisasi dan lain sebagainya. Dan kemudian video kita ini kan ada bisa juga menghasilkan uang. Ya, kita dalam menjalani proses dunia teknologi ini, saya rasa semuanya kan sudah rata-rata punya handphone. Ya, mending foto kita itu, videonya kita itu nggak ada hasilnya, ya udah kita buat di YouTube kan gitu. Cuman sebelumnya kan caranya nge-YouTube itu nggak tahu sama sekali memang. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak tahu sama sekali aplikasi pendukung YouTube itu. Nah, teman-teman, tidak hanya YouTube loh. Ya, itu YouTube artinya tempat kita mengupload video. Nah, jadi ada aplikasi pendukungnya. Mulai dari kita edit video, yang kedua mulai dari kita buat thumbnailnya apa, yang ketiga kita bisa membuat tagnya di aplikasi. Ada juga aplikasi tagnya loh, dan juga deskripsinya. Kemudian yang membuat saya tertarik lagi adalah buat judul video itu. Ya, kita cari di YouTube mana yang view-nya banyak, penontonnya banyak, yang mungkin lebih sering orang mencari judulnya itu, maka kita salin itu. Artinya kita juga buat videonya kita yang mirip dengan video yang tadi, jadi kita salin hampir menyerupai judulnya video orang itu tadi, sehingga dan masih banyak yang lain teman-teman. Sehingga itulah yang membuat saya awal termotivasi dan ingin mengembangkan channel. Sekalipun posisi sekarang saya baru awal, memang jumlah penonton nggak ada, subscribe belum apa-apa di channel saya. Jadi setelah saya mendapatkan trik-trik itu, dan kemudian buat teman-teman yang kepengen jumlah tayangnya 4000 jam, jumlah subscribernya itu harus 1000, itu gampang itu sebenarnya. Kita bisa ada pakai jasa ya. Jadi memang kita konsisten saja, punya modal awal lah, tapi nggak seberapa sebenarnya. Tetapi sebelum kita ke pakai jasa itu teman-teman, jadi kita harus upload video dulu beberapa, tidak langsung ke pakai jasa tadi. Kalau misalnya kita mau jumlah tayangannya videonya kita itu 4000 jam, dan juga subscribe-nya itu harus 1000. Jadi sebenarnya kita dulu buat video yang menarik dulu, beberapa video dulu kita upload, baru nanti ya begitu. Jadi ini benar-benar ini saya awali, dan ada juga teman saya yang mungkin bisa ya membantu saya ke depan, dan saya pastikan itu memang dia bisa membantu saya, karena juga dia sudah membangun channelnya dan sudah berhasil sampai ke tahapan gajiannya per bulan lumayan ya kawan-kawan ya. Jadi kita tambahan penghasilan kita, kalau misalnya kita ada pekerjaan tetapnya, kita juga jual video kita saling kolaborasi saja ya dengan kawan-kawan semua. Oke, demikian saja. Jangan sedih ya, sekalipun 5 tahun sebelumnya channelnya belum dikembangkan, silakan. Jadi intinya hafal emailnya, hafal nomor HP-nya, dan lari ke YouTube. Sehingga itu saja, nanti ke depan nanti kita itu pasti diminta baik data, baik pun apa namanya ke depan, Gmail sama nomor HP yang aktif. Oke teman-teman, terima kasih, selamat sore.
sekali lagi saya mau perkenalkan ini ya, itu gereja ya, gereja di kampung halaman saya ya, dan berdoa untuk saya supaya ke depan ini bisa ada peluang dan program pemerintah untuk kami di sini ya. Oke, selamat sore.